Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kesehatan Mental kelas B akan mempresentasikan rancangan proposal kegiatan kami dalam program Sergap. Ways to get happiness. To get happiness. Secara umum, proposal ini akan membahas terkait dengan rancangan kegiatan, pelaksanaan, dan perencanaan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait psychological well-being kepada remaja melalui program Sergap Sekota Padang yang diwakili oleh SMA N1 Padang. Yang pertama itu bagian pendahuluan dari proposal. Nah, sesuai dengan teori perkembangan dari psikososial Erik Erikson, remaja yang kira-kira berada pada rentang usia 12-18 tahun itu sedang berada pada tahapan identity versus role confusion. Nah, masa remaja ini merupakan transisi perkembangan ke tahap dewasa, dan perubahan yang terjadi pun dalam transisi ini sangat beragam, mulai dari fisik, psikologis, bahkan sampai ke lingkungan di remaja tersebut. Nah, dalam rangka pencarian jati diri atau identity tadi, dan juga menghadapi proses transisi ini, remaja cenderung untuk memperhatikan lingkungan mereka, terlebih teman sebaya mereka. Nah, pengaruh teman sebaya mereka sangat besar, bahkan dapat membuat remaja itu melakukan konformitas. Kecenderungan untuk konformitas ini menuntut remaja untuk melakukan berbagai hal, baik itu hal positif, bahkan hal negatif sekalipun, seperti melakukan kenakalan remaja, bolos sekolah, merokok, tawuran, dan sebagainya. Nah, jika hal ini dibiarkan, maka remaja sangat rentan untuk melakukan kenakalan remaja, bahkan tindak kriminal yang dapat mengancam kesehatan fisik mereka maupun psikologis. Oleh karena itu, kelompok kami berupaya untuk melakukan pencegahan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran psychological well-being sesuai dengan teorinya Riff kepada remaja melalui program Sergap, atau yang bisa dijabarkan menjadi S itu self-acceptance atau penerimaan diri, environmental mastery atau penguasaan lingkungan, relation atau hubungan dengan orang lain, goals, tujuan, autonomi, dan personal growth atau pengembangan diri. Baiklah, adapun manfaat dari kegiatan ini adalah yang pertama memenuhi tugas serta merealisasikan ilmu atas wujud salah satu tridharma perguruan tinggi dari Prodi Psikologi Universitas Andalas, yaitu pengabdian masyarakat dengan dapat membagi ilmu kepada sekitar. Yang kedua, yaitu menambah informasi terkait pentingnya kesehatan mental, terlebih mengenai psychological well-being pada remaja SMA di Kota Padang. Memilih Kota Padang karena letak Universitas Andalas yang berada di Kota Padang, sehingga memilih yang lebih dekat dengan kita sendiri. Yang ketiga yaitu mengajak untuk sama-sama menerapkan dalam kehidupan sehari-hari guna menambah kesejahteraan psikologis. Nah, selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Di sini ada beberapa kerangka pemecahan masalahnya, yaitu yang pertama ada persiapan, studi pendahuluan, analisis situasi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pelaksanaan yaitu kriteria keberhasilan, pelaksanaan kegiatan, dan sasaran kegiatan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan kegiatan. Secara umum, kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem sosialisasi ke salah satu sekolah di Kota Padang. Nah, ada beberapa metode pelaksanaannya. Yang pertama yaitu pemberian materi dan tanya jawab, yang kedua FGD dan presentasi hasil diskusi, yang ketiga adalah lomba Twibbon Instagram dan pemilihan peserta teraktif, dan terakhir adalah peer counseling. Yang pertama itu adalah pemberian materi dan tanya jawab. Pada kegiatan ini itu akan diberikan materi tentang psychological well-being yang akan disampaikan oleh salah satu dosen psikologi Universitas Andalas. Kenapa psychological well-being? Karena topik ini jarang atau belum sering dibawakan dalam kegiatan yang berbau kesehatan mental. Padahal psychological well-being sendiri merupakan salah satu hal yang krusial, terlebih untuk remaja yang sedang di tahap menemukan jati dirinya. Setelah pemberian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab kepada narasumber, sehingga akan terjadi interaksi timbal balik antara peserta dan narasumber. Selanjutnya akan diadakan FGD dan presentasi hasil diskusi tersebut.
Jadi setelah diberikan materi, peserta nggak cuma bertanya jawab saja, tapi juga berdiskusi dengan teman sebayanya untuk mendiskusikan topik yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana. Nah, di FGD ini setiap kelompok itu akan didampingi oleh salah satu fasilitator yang bertindak sebagai pengawas dan memberi arahan, tanpa ikut serta membantu secara aktif. Serta fasilitator ini akan menilai keaktifan peserta masing-masing dalam kelompok. Selanjutnya, beberapa kelompok yang terpilih atau mengajukan diri akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di hadapan peserta lain. Selanjutnya adalah memilih peserta teraktif serta pemenang dari lomba Tujuan IG. Jadi sebelum 3 hari sebelum pelaksanaan ini bakal diinformasikan dengan pihak OSIS dari SMA Negeri 1 Padang terkait dengan lomba Twibbon Instagram ini dengan tujuan agar informasi tentang kegiatan sosialisasi ini dapat dimasifkan. Selanjutnya pada hari kegiatan akan dipilih 1 hingga 2 orang peserta teraktif sebagai wujud apresiasi dari panitia pelaksana terhadap peran peserta tersebut di kegiatan ini. Ya baik, selanjutnya itu ada peer counseling. Jadi di sini peer counseling itu adalah salah satu dari acara puncaknya itu sendiri. Nah di sini kami melibatkan dan memberdayakan mahasiswa psikologi Universitas Andalas yang sudah berada di semester 6 dan semester 7 karena mereka sendiri sudah mengikuti mata kuliah counseling, sehingga yang kami harapkan peer counseling yang akan disediakan akan optimal gitu hasilnya. Nah, untuk peer counseling ini sendiri kami di sini menggunakan 2 metode, ada yang offline dan juga ada yang online. Jadi yang offline atau yang dilakukan di tempat itu sendiri itu kami lakukan dengan peserta yang terbatas sesuai urutan absen. Nah, jika ada peserta yang tidak mendapatkan absen tersebut, maka peserta akan diarahkan untuk melakukan peer counseling secara online melalui WhatsApp. Nah, kemudian untuk sasaran kegiatannya, jadi sasaran kegiatan dari kegiatan kami ini adalah remaja SMA Kota Padang yang diwakili oleh siswa SMA 1 Padang yang terdiri dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan mengapa kami memilih SMA Negeri 1 Padang dan bukan SMA lainnya? Karena salah satu di antara kami merupakan alumni SMA Negeri 1 Padang dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 1 Padang sempat mengontak kami sendiri secara informal untuk membuat acara kesehatan mental di sana. Nah, untuk evaluasi dan keberhasilan kegiatan dari kegiatan kami ini sendiri itu ditandai oleh kehadiran peserta sebanyak 100 orang dan persiapan acara pada H-1 sudah mencapai 80%. Selanjutnya untuk kegiatan program. Yang untuk persiapan, karena kegiatan sosialisasi rencananya akan diadakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021, maka dari tanggal 4 Januari 2021 sampai 10 Januari 2021 akan diadakan pendaftaran panitia. Dan selanjutnya pada tanggal 11 sampai 13 Januari 2021 akan dilaksanakan seleksi wawancara calon panitia yang sudah mendaftar. Pada tanggal 16 Januari 2021 calon panitia yang sudah mendaftar akan diumumkan yang lolos dan yang tidak. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 akan diadakan rapat konsolidasi pertama untuk menentukan siapa ketua, bendahara, sekretaris, serta penetapan panitia kepada divisi-divisi yang telah dibentuk. Untuk rapat pleno panitia akan diadakan sekali dalam 2 minggu pada hari Sabtu. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2021 akan diantarkan proposal ke sekolah. Yang selanjutnya kalau proposalnya sudah diterima, maka akan diadakan sosialisasi kegiatan acara. Pada tanggal 16 Januari sampai 12 Maret acara akan dipersiapkan oleh panitia, minimal kesiapannya itu 80%. Dan tanggal 13 Maret 2021 acara akan dilaksanakan. Untuk pesertanya sendiri, peserta kegiatan ini adalah siswa SMA 1 Padang dari kelas 10, 11, dan 12 dengan target peserta 100 orang.
Kegiatan ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Padang di Jalan Belanti Raya, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Jadwal kegiatan ini yang pertama itu ada registrasi pada jam 9 sampai dengan jam 9.30. Selanjutnya pembukaan acara oleh MC pada jam 9.30 sampai dengan 9.35. Dari jam 9.35 sampai dengan 9.40 pembacaan Al-Quran. Selanjutnya 9.40 sampai dengan 9.47 kata sambutan oleh Ketua Pelaksana. Dari jam 9.47 sampai dengan jam 10 kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padang. Selanjutnya jam 10 sampai jam 10:05 itu doa. Dari jam 10:05 sampai jam 10:40 materi yang akan disampaikan oleh psikolog mengenai psychological well-being. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab pada jam 10.40 sampai dengan 10.50. Setelah itu dari jam 10:50 sampai dengan 11.20 akan dilaksanakan FGD, dan dari jam 11.20 sampai dengan 11.35 presentasi dari hasil FGD. Dari jam 11.35 sampai dengan 11.43 pengumuman pemenang lomba post Instagram dan peserta yang teraktif. Selanjutnya penutupan acara oleh MC pada jam 11:43 sampai dengan 11.48. Dan acara terakhir selanjutnya dari jam 11.48 sampai dengan 12.50 berkonseling oleh mahasiswa psikologi Universitas Andalas. Sekian terkait dengan presentasi proposal rancangan kegiatan, baik itu pelaksanaan dan perencanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran psychological well-being kepada siswa SMA Padang dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.